Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita semua masih diberikan kesempatan lagi untuk ada sampai hari ini. Dan biarlah kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji dan tinggikan. Dan biarlah kita selalu bersyukur atas anugerah Tuhan, dan biarlah kita mau kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Here
selama-lamanya. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang mengalir sepanjang ibadah kami, kiranya Engkau yang menuntun jalannya ibadah ini dari awal sampai berakhirnya dengan baik. Biarlah setiap pujian penyembahan kami hanya kami persembahkan hanya untuk Tuhan, dan biarlah semua layak di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Dan inilah doa ucapan syukur kami siap memulaikan ibadah dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku.
sebabnya kami nyatakan Engkau Yesus Juru Selamat kami. Dan kami percaya dalam janji-Mu ada kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami, setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Selamanya kami akan menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami, tempat pengharapan kami. Karena walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya perlindungan Tuhan nyata atas hidup kami. Sungguh tiada pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur karena kasih yang sejati kami miliki dari Tuhan. Dan sungguh mulia dan sempurna kasih-Mu Bapa. Itu sebabnya hari ini Engkau yang layak kami puji dan Engkau yang layak kami sembah. Biarlah segala pujian pengagungan kami hanya kami berikan kepada Tuhan yang terbaik. Dari dasar hati kami yang terdalam, kami hanya bisa katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebesaran kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Saat ini kami akan siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Karena kami mau hidup menurut mau-Mu Tuhan. Kami mau hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mau tetap berjalan dalam jalan-Mu, untuk kami tetap setia dan taat akan firman-Mu sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Nyatakanlah kehendak Tuhan, isi hati Tuhan bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga benar-benar suara Injil kebenaran yang akan disampaikan bagi kami semua hari ini. Dan kami semua akan diberkati oleh Tuhan, karena kami yakin Engkau hadir bersama kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan lawatan-Mu, kasih-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Dan kami terima firman Tuhan dan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, tapi selalu peduli dan beserta kita dalam segala keadaan. Saat ini kita sudah masuk dalam minggu yang keempat di bulan Desember, dan sungguh luar biasa kalau kita bisa melalui hari demi hari sampai pada saat ini. Tidak lain semuanya itu karena kemurahan Tuhan yang memampukan kita. Ada begitu banyak situasi yang menantang, ada hal-hal yang membuat kita kadangkala dalam tekanan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan yang selalu memampukan dan menolong kita melewati setiap persoalan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Karena Kasih Tuhan. Nats Alkitab kita terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengar dan membaca firman-Nya menjadi pelaku-pelaku yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ayah, seorang bapak dari India yang punya 3 orang anak, satu kali kehilangan
3 orang anaknya itu sekaligus, karena anak-anaknya itu diculik oleh mafia perdagangan anak yang membawa anak-anaknya kemudian ke Nepal. India saat ini menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia. Sekitar 1,3 miliar orang ada di sana. Namun yang menyedihkan adalah bahwa ada begitu banyak anak-anak yang diculik setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa lebih dari 100.000 anak diculik setiap tahun dan terpisah dari orang tua mereka. Sang ayah ini yang bernama Jagram, ketika anak-anaknya diculik, dia tidak berdiam diri. Dia menjual harta miliknya, kemudian pergi berjalan sejauh 500 km untuk berusaha menemukan anak-anak yang dicintainya. Ia berpura-pura menjadi seorang pengemis, meminta-minta ke sana sini, tapi itu bertujuan untuk menyamar supaya tidak diketahui orang. Dan ia kemudian berusaha mencari pekerjaan yang tujuannya hanya untuk kamuflase saja. Dan akhirnya ia sampai di tempat di mana anak-anaknya juga bekerja, dan dia pun bekerja juga di sana. Misi penyelamatan dari Jagram mencapai kesuksesan setelah ia dibantu oleh pihak kepolisian Nepal. Jagram melakukan semuanya itu karena kasihnya kepada anak-anaknya. Demikianlah saudara kasih Allah kepada kita. Karena kasihnya maka karya keselamatannya dikerjakan bagi kita. Ia lahir ke dunia di Bethlehem menjadi seorang bayi, datang dalam kehinaan, datang dalam kebersahajaan. Semuanya itu ia lakukan karena kasihnya kepada kita. Natal adalah kasih Allah. Peristiwa Natal merupakan bukti akan kasihnya yang begitu luar biasa kepada kita. Berbicara tentang kasih Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini kepada kita semua tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Yang pertama adalah bahwa karena kasih, maka Tuhan datang ke dunia. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih membuat Tuhan datang ke dunia. Yesus Kristus, Sang Firman yang adalah Allah itu, disebutkan di sini dengan istilah anak yang tunggal. Pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang unik. Dia dapat disebut sebagai anak manusia, disebut sebagai anak Allah, disebut sebagai Mesias, disebut sebagai Rabi, tapi dia juga adalah Allah sendiri. Dan kita perhatikan di sini saudara, bahwa kasih tidak membuat Tuhan berdiam di dalam sorga, tapi dia datang ke dunia. Ia mau hadir di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Allah yang beserta kita. Immanuel, Tuhan yang selalu bersama dengan kita di dalam segala keadaan. Teladan dari kasih Allah ini saudara, hendaknya juga kita ambil dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Kalau kita sungguh mengasihi, maka kita harus datang berbicara tentang kehadiran, datang berbicara tentang keberadaan kita. Ada banyak orang tua, ayah atau ibu yang tidak hadir untuk anak-anaknya. Ada suami yang tidak hadir untuk istrinya. Ada istri yang tidak hadir untuk suaminya. Keberadaan menjadi hal yang penting. Kehadiran menjadi hal yang krusial dalam keluarga. Tanpa keberadaan,
tanpa kehadiran, maka kasih itu dipertanyakan. Ada begitu banyak anak-anak yang terhilang gara-gara ketidakhadiran dari orang tua dalam hidupnya. Ketidakhadiran dari ayah, tidak ada sosok ayah, tidak ada sosok bapa dalam hidupnya. Sehingga anak-anak yang demikian mencari jati diri, berusaha untuk menemukan sosok bapa dalam hidupnya. Dan sayangnya mereka banyak yang salah jalan. Kasih Tuhan yang membuatnya datang ke dunia ini untuk saudara dan saya, biarlah membuat kita juga menjadi pribadi yang hadir untuk orang-orang di sekitar kita, hadir untuk keluarga, hadir untuk sesama kita. Yang kedua, tentang kasih Allah. Karena kasih, maka Allah, Tuhan, merendahkan diri. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, di situ tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam kedatangannya ke dunia, Tuhan sungguh-sungguh memiliki totalitas dalam kerendahan hati. Ia datang di sebuah kandang, datang dalam kesederhanaan. Dia menjadi manusia, merendahkan dirinya meskipun dia adalah Allah. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan kita manusia. Meskipun dia adalah raja segala raja, tapi dia mau rela menjadi hamba. Di Bethlehem ada sebuah gereja bernama Church of the Nativity. Gereja ini mempunyai suatu pintu yang sangat unik yang disebut sebagai The Door of Humility. Pintu ini begitu kecil, begitu rendah sehingga orang yang akan masuk ke gereja harus menunduk. Disebut The Door of Humility atau pintu kerendahan hati, bertujuan untuk menyadarkan setiap orang bahwa mereka harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga sesama. Terlalu sering kita sombong, tinggi hati. Kita merasa diri kita lebih hebat, lebih benar, dan lebih segala-galanya dari sesama kita, bahkan lebih daripada Tuhan, sehingga kita tidak mau tunduk, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi dengan kedatangan Tuhan yang begitu luar biasa, menunjukkan kerendahan hati, marilah kita juga merendahkan diri seperti Tuhan yang telah memberikan teladan kerendahan hati untuk kita. Berhenti merasa diri paling hebat, berhenti merasa diri tidak perlu Tuhan. Kita semua perlu Tuhan dan kita perlu untuk merendahkan diri di hadapannya yang maha besar, maha kudus dan maha mulia. Hal yang ketiga, saudara, karena kasih, maka Tuhan menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17 ini tertulis, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan mau menyelamatkan kita, saudara. Dan tindakan penyelamatan itu dilandasi karena kasih. Seandainya Tuhan bukan Tuhan yang maha kasih, maka Dia akan membiarkan kita menuju kepada kebinasaan dan terhukum untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan tidak demikian, dan kasih membuatnya bertindak menyelamatkan saudara dan saya. Kisah dari ayah di India ini yang bernama Jagram menunjukkan satu bukti tentang kasih, yaitu kasih yang menyelamatkan, kasih yang tidak membiarkan anak-anaknya terus berada dalam penindasan. Jagram merelakan semua karena kasihnya untuk membebaskan anak-anaknya itu. Peristiwa kelahiran dari Tuhan Yesus di Bethlehem adalah awal dari perjalanan
dan karya keselamatan yang Ia kerjakan. Akhir dari misi penyelamatannya itu telah Ia jalani di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah, tubuhnya yang terpecah, menjadi korban penebusan atas segala dosa kita. Dia telah mati untuk keselamatan kita. Dia menggantikan kita sebagai orang yang terhukum. Dia mengambil tempat kita. Dia menanggung semua hukuman itu di atas kayu salib demi keselamatan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, responi kasih Tuhan dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan kasih-Nya bertepuk sebelah tangan, tapi responi kasih-Nya dengan mengimani dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Jangan merasa bahwa diri kita bisa berusaha sendiri untuk mencapai keselamatan. Ketahuilah bahwa segala perbuatan baik kita tidak akan berkenan tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan ada anugerah, ada kasih karunia, ada kepastian keselamatan, sebab Dia adalah Tuhan, Allah yang berkorban. Dia adalah juru selamat untuk seluruh umat manusia. Kalau ada di antara saudara yang mengikuti ibadah online ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk menerima Dia, menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, agar saudara mengalami anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, serta akan datang di akhir zaman. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu. Ampunilah aku dan terimalah aku Tuhan, sebagai anak-Mu. Pimpinlah hidupku sekarang ini, dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan. Carilah gereja lokal di tempat terdekat saudara, dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan dengan setia sampai akhir. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita responi pemberitaan firman Tuhan, sekaligus mengakhiri ibadah online kita pada saat ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami, mengajarkan kepada kami tentang kasih-Mu Tuhan. Karena kasih Engkau datang, karena kasih Engkau merendahkan diri, dan karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk meresponi kasih-Mu dengan bersyukur, dan hidup setia mengimani Engkau Tuhan, percaya kepadamu dan dengar-dengaran akan perintah-Mu. Tolong kami juga Tuhan supaya dalam hidup kami ini, kami mengikuti teladan kasih dari Tuhan, supaya kami juga hadir bagi orang-orang di sekitar kami, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk merendahkan diri seperti Engkau Tuhan. Teladan kerendahan hati yang tunjukkan luar biasa. Tolong kami untuk mampu bersikap demikian. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, yang menyelamatkan kami, yang tidak membiarkan kami menuju kebinasaan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan hidup setia melakukan apa yang Tuhan mau. Berkati kami semua ya Bapa, dalam segala tugas aktivitas kami di hari-hari ke depan, sepanjang 1 minggu ini yang akan berjalan, agar Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan dan menghadapi segala sesuatu, dan Tuhan juga yang menjadikan kami berhasil serta berkemenangan di dalam segala perkara. Yang sedang dalam studi, Tuhan tolong.
yang bekerja berusaha, Tuhan limpahi dengan berkat. Yang mengerjakan tugas pelayanan, Tuhan mampukan untuk tetap setia dalam melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Jamah ya Tuhan, lawat setiap kami. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Lepaskanlah yang terikat dan terbelenggu dosa, dan berikanlah jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan ataupun persoalan. Kami percaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kami dan akan memimpin kami masuk dalam rencana-Mu yang indah dan sempurna. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di akhir zaman dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.